kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Satu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Inilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Untuk kita semua, siap. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas untuk sekolah kita. Jadi Pak Guru sudah bagikan kertas itu. Kamu tulis hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Silakan tulis satu saja. Tulis satu saja. Silakan. Ya satu saja. Sudah. Sudah tulis. Hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan di saat belajar dan di sekolah. Ya sudah, silakan duduk. Ayo, sudah. Golda sudah. Sudah 3 lapis. Yang boleh main HP lebih bagus. Coba. Yang boleh tolong perhatikan di depan. Jadi Pak Guru tadi suruh kamu membuat satu saja yang tidak boleh dilakukan
menyenangkan saat belajar ataupun di lingkungan sekolah. Ini kamu sudah tempel, ada yang buat 2, ada yang buat 1, dan buat 3 ini. Kita baca dulu. Yang pertama, Pak Guru tidak tahu siapa yang buat ini ya, karena kamu tempel sendiri. Kita baca saja sama-sama. Tidak boleh bermain dalam kelas saat ada pelajaran yang dikasih Pak Guru atau Ibu Guru. Kemudian, tidak boleh merokok di dalam kelas. Sama ini, tidak boleh merokok juga di dalam kelas. Ini juga sama, tidak boleh merokok. Tidak boleh makan ketika sedang belajar. Tidak boleh makan dalam kelas pada saat guru mengajar dalam kelas. Kemudian, tidak boleh membuang sampah di lingkungan sekolah. Tidak boleh bermain di jam pembelajaran. Jangan main HP di dalam kelas. Jangan bolos di jam sekolah. Tidak boleh main HP dalam kelas. Tidak boleh main HP. Tidak boleh main HP. Tidak boleh pacaran di kelas. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Tidak boleh merokok. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Tidak boleh main HP. Tidak boleh berkelahi saat sampai guru berada dalam kelas. Tidak boleh main HP. Tidak boleh main HP. Tidak boleh merokok. Tidak boleh berkumpul. Tidak boleh bermain pada saat belajar. Tidak boleh tidur dalam pembelajaran. Tidak boleh ribut. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh merokok. Tidak boleh miras. Tidak boleh merokok. Kamu bacain saja, kamu tulis. Ini ada 3. Tidak boleh main di dalam kelas. Ada pembelajaran, ada 2. Tidak boleh main HP di kelas. Tidak boleh bercerita dengan teman saat guru menerangkan pembelajaran. Tidak boleh main HP. Tidak boleh merokok. Jangan buang sampah sembarangan. Tidak boleh merokok. Tidak boleh main HP. Tidak boleh miras. Tidak boleh makan di saat pembelajaran. Tidak boleh main HP. Oke, Pak Guru sudah paham yang kamu tulis semua. Jadi kesepakatan kelas ini kita buat untuk dipatuhi semua peserta didik yang ada di sekolah. Oke? Ini bentuk kalimatnya kalimat non aktif. Jadikan kalimat aktif nanti. Kalimat aktif itu adalah kalimat yang tidak boleh kata tidak dan jangan. Jadi di sini ada apabila tidak boleh kata tidak ini kita jadikan kalimat aktif. Tidak boleh bermain dalam kelas. Nah, jadikan kalimat aktif seperti apa? Bagaimana menjadikannya kalimat aktif? Kata tidak ini tidak boleh di dalam kalimat aktif. Bagaimana menjadikannya kalimat aktif? Kalimatnya itu tidak boleh bermain dalam kelas. Jangan tidak itu tidak digunakan dalam kalimat aktif. Harusnya diganti dengan kalimat seperti apa? Ini. Dalam kelas tidak boleh bermain. Jangan ada kata tidak. Jangan atau tidak. Tidak. Dilarang bermain. Tidak boleh dilarang Bermain. bermain dalam kelas. Tidak dalam kelas. Akan materi tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah.
Mudah-mudahan dengan penerapan ini siswa lebih bersemangat, lebih aktif datang ke sekolah. Ini perkenalan dari saya, dari tim guru, dari calon guru penggerak Kabupaten Biak Numfor. Kemudian kita masuk ke materi tentang budaya positif. Penerapan segitiga restitusi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru, itu sifatnya di sekolah, kalau di rumah dengan orang tua, agar untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi setiap sekolah itu pasti ada masalah, terutama kepada peserta didik. Mungkin ada datang yang terlambat, berkelahi, itu pasti ada setiap sekolah. Jadi untuk menyelesaikannya dilakukanlah yang namanya segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Kemudian inilah bentuk segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian menvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini adalah maksudnya untuk mencari tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian validasi ini kita cari solusinya, mencari solusi masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Bagaimana solusi dari seorang pendidik kepada siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga ini menanyakan keyakinan, adalah tindak lanjut dari validasi ini. Diarahkan siswa ini supaya bagaimana, inginnya bagaimana untuk memperbaikinya tentang kesalahan yang telah dilakukannya. Inilah beberapa tahapan untuk menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip melakukan kesalahan itu adalah suatu pembelajaran agar menjadi lebih baik. Jadi kita sebagai manusia ini tidak ada yang sempurna atau pasti melakukan kesalahan. Dengan melakukan kesalahan tersebut, diberi arahan, diberi masukan, mudah-mudahan masalah tersebut ke depannya tidak akan terulang kembali. Kemudian untuk menggeser identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Dulu misalnya dia sering terlambat datang ke sekolah, contohnya dengan diarahkan oleh guru, dibimbing oleh guru, ke depannya dia tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Kemudian memberi penguatan dan pengajuan pertanyaan untuk menstabilkannya. Itu yang saya sampaikan tadi. Dalam permasalahan ini, kita sebagai seorang guru, misalnya kalau ada peserta didik yang terlambat, tidak langsung kita hakimi. Tidak boleh seperti itu. Harus kita tanya dulu, cari tahu dulu apa permasalahannya, kenapa dia datang terlambat, contohnya. Kemudian tahapan yang kedua, untuk penyertaannya seperti ini. Yang pertama, jadi yang pertama itu tadi menanyakan identitas. Inilah contoh-contoh pertanyaan atau ungkapan yang disampaikan oleh guru. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita panggil dulu kita panggil. Kemudian tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna. Kita beri supaya mereka itu tidak tertekan dulu. Dan langsung ada permasalahan, cukup langsung itu tidak boleh. Kita sebagai seorang pendidik harus cari tahu dulu permasalahannya itu apa. Nah, ini contoh pertanyaan atau penguatan yang diberikan awal oleh guru. Bapak Ibu guru bisa membantu kesulitan dan masalah yang kamu hadapi. Contohnya pernyataan identitas. Inilah contoh-contoh pertanyaan atau ungkapan yang disampaikan oleh guru. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita panggil dulu kita panggil. Kemudian tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna. Kita beri supaya mereka itu tidak tertekan dulu. Dan langsung ada permasalahan, cukup langsung itu tidak boleh. Kita sebagai seorang pendidik harus cari tahu dulu permasalahannya itu apa. Nah, ini contoh pertanyaan atau penguatan yang diberikan awal oleh guru. Bapak Ibu guru bisa membantu kesulitan dan masalah yang kamu hadapi. Contohnya pernyataannya. Kemudian
Bapak Ibu guru tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Pak Guru ingin membantu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Itu penguatan dulu yang kita kasihkan. Dengan kita selama ini kita banyak salah. Ada siswa misalnya datang terlambat, suruh cari lapangan, itu sebenarnya tidak boleh. Karena masalah itu pasti ada di siswa, pasti juga ada di guru, seorang pendidik. Jadi untuk ke depan saya juga berharap yang perubahan-perubahan yang seperti ini kita harapkan. Jadi kalau ada permasalahan jangan kita langsung menghakimi. Kemudian yang kedua, tahapan memvalidasi tindakan yang salah. Ini adalah ungkapan untuk validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku yang dilakukan berupaya untuk memenuhi satu kebutuhan. Contoh misalnya begini, seorang peserta didik itu misalnya mencuri, dia mencuri barang-barang temannya misalnya. Dia pasti untuk berupaya memenuhi kebutuhan yang tidak ada pada dia, atau dia misalnya mencuri misalnya pulpen temannya, pasti dia tidak punya pulpen. Nah itu yang kita selesaikan. Misalnya temannya dalam belajar dia tidak ada tip X, dia ambil punya temannya atau dia mencuri, ketahuan mencuri. Ini adalah permasalahan inilah yang akan kita selesaikan sebagai seorang pendidik. Jadi tidak ada langsung kamu mencuri langsung dihukum, tidak boleh seperti itu. Pasti ada alasannya kenapa dia mencuri itu. Nah, pasti salah satunya ini karena dia tidak punya untuk tepat waktu sedangkan faktor jarak ini sehingga tetap penjelasan waktu efektif belajar tadi semua. Ya, mungkin itu tambahannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Jadi pesan saya sebagai calon guru penggerak untuk kita semua yang ada di sekolah, dalam penerapan segitiga institusi ini kita harus mengenali dulu anak-anak didik kita yang ada di sekolah agar permasalahan ini bisa kita atasi dengan baik. Dan intinya pada penjelasan masalah, seorang pendidik tidak boleh menggunakan kekerasan atau tangan, itu intinya. Jadi permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Tugas seorang guru dan pendidik mencari solusi jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita yang ada di sekolah. Jadi intinya seperti itu dari penerapan segitiga institusi ini. Tidak boleh kita langsung mengakhiri anak-anak kita. Kasihan toh. Seandainya kalau posisi anak kita juga di sekolah lain digitukan juga bagaimana toh? Nah, seperti itu. Kita tidak langsung menghakimi anak, cari tanya permasalahannya, cari solusinya, kuatkan dirinya. Itu intinya. Ketiga, cari masalahnya, cari solusinya, kuatkan dirinya. Supaya ke depan dia bisa berubah. Pasti dia mau berubah. Tidak ada manusia yang tidak akan berubah toh, untuk menjadi lebih baik. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua atas kesempatannya. Jadi intinya kami dari guru penggerak ini disarankan untuk berbagi ilmu, berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat, salam guru penggerak.